Saya kira untuk melengkapi Islam tengah ini, kita semua penting untuk menanamkan rahmat dalam jiwa kita. Dan itulah rahim NKRI, rahim setiap keputusan, rahim setiap harapan, yang dengan itu kita berharap kita bisa bersatu. Kita bersatu. Saya bermohon, Anda pemangku kepentingan. Dan satu saat kita akan kembali, kita akan pulang. Saya sangat bermohon, siapapun kita boleh berbeda pilihan, tapi negeri ini butuh kedamaian, ketentraman, kesejahteraan yang tidak akan pernah bisa diraih tanpa kasih sayang dan persatuan. Satu saat saya, Anda, kita akan kembali kepada Allah Sang Penguasa dan akan menanyai apakah amanah yang sudah diberikan sudah dilakukan dengan baik dan mencerahkan, atau hanya sekedar titipan yang dimanfaatkan untuk menampilkan keagungan dan kehebatan. Sudah ada Firaun, Korun, dan yang semacamnya. Cukup itu menjadi gambaran kepada kita untuk mengevaluasi dan menampilkan Indonesia yang menginspirasi, dan kita tunjukkan pada dunia dari tempat ini, insya Allah Indonesia bukan hanya menjadi nomor 4 seperti yang disampaikan, tapi target tertinggi yang pertama, tunggal itu yang harus kita capai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang kami hormati, dan semoga penghormatan ini juga memancarkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Zul, para tokoh yang mungkin tadi sudah banyak tersebut. Bila diperkenankan kembali menyebutkan, mohon izin saya memulai dari kanan, Pak Derajat, Pak Astris, Pak Sutisno Bahir, Pak Hatta, Pak Erick Thohir, Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, Pak Ali, dan seluruh yang mungkin tidak tersebutkan, namun doa kami untuk seluruhnya, semoga kita semua yang berada di sini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik di dalam Al-Quran saat mengungkapkan penjelasan tentang Islam tengah itu. Pertama, ayatnya betul-betul terletak di tengah. Jadi tadi Pak Zul menyebutkan Quran surah kedua Al-Baqarah, itu ayat 143. Sedangkan Al-Baqarah itu jumlahnya 286. Dalam bahasa Arab, jika Anda menunjuk tengah yang berimbang, tidak miring kanan dan kiri, itu bahasanya disebut dengan wasat diksinya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jika masih miring kanan sedikit atau kiri sedikit, itu wastun namanya. Islam tengah diperkenalkan oleh Allah di dalam Al-Quran bukan hanya dengan diksinya yang sempurna di tengah, tapi juga dengan posisi nomor ayatnya yang tidak miring ke kanan dan kiri. Implementasi dari Islam tengah itu, Pak Zul tadi menyitir Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70. Itu belum setoran hafalan, dan di sini distorkan rupanya. Beliau itu ada janji pada saya untuk setoran hafalan, dan setoran hari ini itu yang paling bermakna. Baik, boleh tepuk tangan. Implementasi Islam tengah yang memuliakan itu, walaqad karramna bani Adam, dan itu sudah menggunakan lam taukid untuk penguat dan qad tahqiq untuk menjamin. Jadi seakan Tuhan Allah ingin menegaskan, jika Anda mengimplementasikan ini dalam kehidupan, maka aku pasti akan jamin dan akan aku tegaskan kemuliaan itu pasti akan menyebar dengan merata. Dan tahukah kita, ayat itu posisinya letaknya di tengah dari barisan itu. Kalau boleh menyebut paling kanan di pertengahan gitu. Jadi konsepsinya berada di nomor tengah, implementasinya letaknya di tengah,
Tinggal sekarang persoalannya bagaimana menerjemahkan itu dalam kehidupan sehingga spirit Islam tengah itu bisa dirasakan dan menyederhanakan dalam kehidupan kita saat ini. Ini yang menjadi menarik, Quran tidak berhenti menyampaikan konsepnya, contoh implementasinya, tapi juga spirit yang mengiringinya. Ini barangkali yang tadi belum banyak disentuh. Dan mohon diizinkan saya ingin menegaskan dengan satu paparan yang singkat dan padat. Karena tausiah itu singkat, padat, tepat. Jadi nggak boleh lama-lama saya menguraikan ini. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jika di Quran kita menemukan bentuk pekerjaan menggunakan diksi na, itu tidak diartikan dengan kami, tapi menunjuk pada informasi yang dahsyat, istimewa, agung, dan karena agungnya itu Allah sampai menyebutkan keagungannya. Karena itu orang Arab menyebutnya dengan ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Allah menghadirkan informasi yang agung itu dengan menyebutkan keagungannya. Jadi saking tingginya spirit Islam tengah itu Allah sampai menyebutkan keagungannya untuk menyampaikan bahwa ini istimewa. Apa spirit Islam tengah itu? Kata Al-Quran, wa ma arsalnaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dengan keagunganku engkau diutus illa rahmatan lil alamin, kecuali engkau ditugaskan membawa spirit wasata, membawa spirit Islam tengah dalam diksi yang kita dapatkan di kesempatan sore hari ini. Ternyata rahmat inilah yang juga, kalau tadi Pak Anies menyitir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengilhami lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia itu, di antara spiritnya adalah rahmat. Masih ingatkah kita? Saya kecil SD itu pembaca undang-undang. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur untuk merdeka itu sudah lama, tapi spirit rahmat itu yang mendatangkan kemerdekaan dengan cepat. Keberkahan itu yang dikuatkan dengan rahmat yang menjadikan kita mendapat anugerah itu. Dan masih ingatkah kita, ternyata spirit ini juga sampai sekarang itu masih dituangkan di bagian awal sebelum keputusan-keputusan strategis diputuskan oleh stakeholder di bangsa ini. Saya pernah mengecek keputusan presiden, keputusan menteri. Selalu sebelum mengawali keputusannya dituang kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi memang kalau berbicara Islam tengah, berbicara tentang spirit Islam tengah, kita itu sudah punya sejarahnya. Kelahiran bangsa ini dengan spirit rahmat, keputusannya dibuat dengan rahmat, dan memang rahmat ini yang hanya menjadikan kehidupan itu harmoni. Anda bawa ke rumah tangga dapat sakinah, ketentraman, dapat mawaddah, cinta berhias materi, tapi tidak akan sempurna tanpa rahmat. Bukankah samara itu menjadi samara ketika ada rahmat? Bahkan saat pulang pun, kita boleh saat ini mendapati status apapun. Dengan jabatankah, dengan hartakah, dengan ilmukah. Tapi demi Allah saya katakan, ketika kita pulang dan meninggalkan dunia ini, yang diharapkan bukan status yang melekat pada kehidupan saat ini, tapi spirit Islam tengah itu yang dibawa. Rahmat itu kalau melekat pada seseorang, pemiliknya disebut almarhum namanya. Almarhum itu yang melekatkan rahmat pada dirinya. Bukankah saat seseorang meninggal, di nisannya bukan dituliskan kedudukan jabatannya, bukan betapa banyak kaya hartanya, bukan betapa luas ilmunya, tapi semua mengharapkan pulang dengan rahmat. Dan dengan rahmat itulah curahan-curahan kasih Allah diberikan, dan anugerah terbaik itu bisa digapai. Terakhir, apa itu rahmat? Rahmat itu jika disebutkan dalam bahasa Arab, dia hanya memiliki batasan makna
perhatian yang dalam, yang memancarkan sifat kasih dan kemuliaan tiada batas. Perhatian yang dalam, yang memancarkan sifat kasih dan kemuliaan tiada batas. Tempat bernaungnya rahmat, itu disebut rahim namanya. Anda para ibu punya rahim. Kenapa tempatnya disebut dengan rahim? Karena di tempat itu ada sosok yang diperhatikan dengan dalam. Diberikan kasih dan kemuliaan nyaris tanpa batas. Bukankah saat miring kanan sakit Anda tahan? Miring kiri sulit Anda tahan. Kenapa? Supaya memastikan tempat yang di dalam rahim itu mengalir kasih kepadanya. Karena itu ahli tasawuf mengatakan, kenapa bayi yang lahir itu menangis? Dia mengatakan, karena ada rasa kekhawatiran tidak mendapatkan kasih yang serupa saat dia berada dalam rahim ibundanya. Tuhan mengajarkan kita untuk menebarkan rahmat. Orang Islam mesti khatam ini. Tuhan, Allah mengajarkan kita untuk menebarkan rahmat. Kata Nabi, setiap engkau akan bertindak, melakukan apapun, tidak dianggap baik perbuatan dan tindakan itu kecuali engkau awali dengan memohon rahmat. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bermohon rahmat, bermohon kasih, supaya apa yang akan dikerjakan itu bisa memuliakan siapapun yang dia hadapi. Anda adalah pejabat, memiliki kedudukan. Anda minta kepada Allah bagaimana caranya dengan kedudukan itu bisa memuliakan yang dipimpin. Bisa memberikan kasih dan menatap dengan sempurna siapa yang harus dirawat. Maka kata Nabi, orang yang tidak memulai tindakannya, seorang muslim yang tidak berharap rahmat dalam bertindak, rahmat luas tanpa batas dalam kegiatan di dunia, disebut dengan Rahman. Sifat kasih terbatas bagi insan-insan berkualitas disebut dengan rahim. Maka spirit ini mengajarkan kepada kita, jika ingin menerapkan Islam tengah, kata Al-Quran, maka hal pertama yang harus ditanamkan di sanubari kita adalah rahmat terdalam. Lihat semua orang dengan kasih. Kalau kita melihat dengan kasih, dengan sayang, betapapun berbeda, kita akan tetap menerima kebaikannya. Dan di situ titik temu akan ditemukan. Saya ingin tunjukkan satu gambaran kasih Allah yang sangat luar biasa. Mohon izin. Pendosa sependosa-pendosanya. Akumulasi dosa itu dalam Al-Quran disebut israf namanya. Tuhan itu punya 5 sifat yang memberikan kesempatan kepada setiap insan yang salah tetap berpeluang menjadi soleh. Salah biasa khata, dia punya sifat afu untuk memaafkan. Muncul dosa, dzambun, dia punya sifat ghafir untuk mengampuni. Akumulasi dosa, dzunub, dia punya sifat ghafar untuk menghilangkannya. Bertambah pekat, dzunubun ma'adzulmi, dia punya sifat ghafur untuk menghilangkannya. Tapi ketika semua terakumulasi, sekriminal apapun, sejahat apapun, dan berubah diksinya menjadi israf, turunlah Quran surah ke-39 ayat 53. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yang digunakan bukan afu, bukan ghafir, ghafar, ghafur, tapi rahmat. Kata Allah, firalkan hai Muhammad, firalkan kepada hambaku. Itu masih disebut hamba. Sejahat-jahatnya manusia itu disamakan panggilannya dengan menyebut orang soleh. Jika Tuhan saja memberikan kesempatan kita untuk baik, maka mengapa manusia yang bukan Tuhan mesti memandang yang lain harus berbeda dan tidak memberi kesempatan untuk menjadi baik. Karena itu ulama berkata, Allah itu lebih mencintai pelaku maksiat yang senang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Rahmat. Itu narasi yang ditampilkan oleh Quran rahmat. Jadi kalau kita tanamkan rahmat, itu hilang semua diksi, narasi yang muncul kekinian. Entah itu
kadrun, cebong, kampret, atau yang lainnya. Sepanjang kita melihat bahwa ada anak bangsa, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, dengan nilai rahmat, maka masih ada peluang kebaikan di dalamnya untuk disemaikan menjadi harmoni. Hadirin, sebelum kita berdoa, saya ingin menutup dengan kisah yang sangat singkat. Ada khalifah bernama Harun ar-Rasyid. Khalifah ini pemimpin, temannya ulama. Itu temannya Imam Malik. Gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Lahir 93 Hijrah. Situasi yang dialami pada masa itu mirip-mirip ada polarisasi seperti kekinian. Ada ustadz-ustadz yang naik di masa itu yang tidak lengkap berkhutbah kecuali mencela pemimpinnya dulu. Jadi pemimpin begini, pemimpin begitu, pemimpin begini. Terdengar oleh Harun ar-Rasyid karena beliau juga faqih, mengerti, dan ada jiwa rahmat dalam dirinya. Itu dipanggil, Pak, untuk berdialog. Di bahasa Pak Ridwan, berdialog, itu kan? Pak Anies menemukan solusi. Apa pertanyaan pertamanya? Perhatikan, ini indah sekali dan jadi pelajaran besar untuk kita saat ini. Kata Harun ar-Rasyid, menurut Anda itu dibandingkan dengan Musa dan Nabi Harun, kira-kira soleh mana? Ustaz itu menjawab, jelas Musa. Beliau Nabi Rasul, saya bukan. Kemudian kalau saya ini, Harun, dibandingkan dengan Firaun, itu jahat mana katanya? Ya jelas Firaun. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, hobi bunuh orang. Anda tidak sampai situ. Perhatikan jawabannya. Firaun saja yang lebih buruk dibandingkan dengan saya, dan diutus Musa dan Harun untuk memberikan dakwah pencerahan kepadanya, yang seorang nabi dan rasul yang lebih baik daripada Anda, diperintahkan oleh Allah. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Perhatikan kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun. Dia telah menyimpang dari kekuasaan. Risalah Islam datang bukan untuk menumbangkan kekuasaan, tapi memberikan arah kepada kekuasaan sehingga menjadi rahmat bagi semesta. Jadi salah kalau ada narasi, pemikiran-pemikiran disematkan kepada Islam untuk menjatuhkan kekuasaan, itu keliru. Yang ada itu mengarahkan kepada hal yang bermartabat dan bermaslahat luas. Tapi perintahnya apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, tolong ingatkan dengan lembut, kata Allah. Lembut. Boleh jadi dengan kelembutan itu ada kesadaran paripurna dalam jiwanya, tercerahkan pikiran Firaun itu, dan dia ingat bagaimana menggunakan kekuasaan itu dengan bermartabat dan bermaslahat. Kata Harun ar-Rasyid, seburuk-buruknya Firaun lebih buruk dibanding saya, sebaik-baiknya Musa dan Harun lebih baik dibanding Anda, berdakwah kepada Firaun masih diperintahkan berkata lembut. Kenapa Anda yang tidak lebih baik daripada Musa dan Harun berdakwah kepada saya yang tidak seburuk Firaun mesti mencela? Maka saya kira untuk melengkapi Islam tengah ini, kita semua penting untuk menanamkan rahmat dalam jiwa kita. Dan itulah rahim NKRI. Rahim setiap keputusan, rahim setiap harapan, yang dengan itu kita berharap kita bisa bersatu. Kita bersatu. Saya bermohon, Anda pemangku kepentingan. Dan satu saat kita akan kembali. Kita akan pulang. Saya sangat bermohon, siapapun kita boleh berbeda pilihan, tapi negeri ini butuh kedamaian, ketentraman, kesejahteraan yang tidak akan pernah bisa diraih tanpa kasih sayang dan persatuan. Satu saat saya, Anda, kita akan kembali kepada Allah Sang Penguasa dan akan menanyai apakah amanah yang sudah diberikan sudah dilakukan dengan baik dan mencerahkan, atau hanya sekedar titipan yang dimanfaatkan
untuk menampilkan keagungan dan kehebatan. Sudah ada Firaun, Qarun, dan yang semacamnya. Cukup itu menjadi gambaran kepada kita untuk mengevaluasi dan menampilkan Indonesia yang menginspirasi, dan kita tunjukkan pada dunia dari tempat ini, insya Allah Indonesia bukan hanya menjadi nomor 4 seperti yang disampaikan, tapi target tertinggi yang pertama, tunggal itu yang harus kita capai. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa ini mengantarkan pada kesadaran, menyentuh jiwa kita, dan ada deklarasi positif dari keimanan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Rahman, ya Rahim. Inna nas'aluka bi rahmatik. Ya Allah, pemilik rahmat yang tanpa batas. Kami memohon dengan keluasan rahmat-Mu. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan pertemuan kami pada saat ini pertemuan yang Engkau ikat dengan rahmat, cinta kasih dan perhatian. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami menguatkan ukhuwah dan kebaikan di antara kami. La tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Duhai Allah, bila pun ada pendosa yang hadir di tempat ini, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan di ruangan ini, jangan biarkan ia keluar dari tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Bila ada kesulitan yang terasakan satu di antara kami, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah mudahkan segala yang ia rasakan sulit. Wala maridan illa syafaitah. Dan mohon ya Allah, hilangkan, bebaskan kami dari kungkungan penyakit yang menjadikan kami semakin menjauh darimu. Allahumma ya arhamar rahimin wahid sufufana wa barik baldatan hadhi Indonesia wa jannibna minat tafraqah. Ya Allah, mohon anugerahkan keberkahan, kedamaian, ketentraman dan persatuan bagi kami anak bangsa di negeri ini Indonesia. Jauhkan kami dari perpecahan ya arhamar rahim. Allahumma sa'id wansur umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, mohon bimbing, berikan taufik, perlindungan, bimbingan kepada para pemangku kebijakan di negeri ini. Bimbing agar bersikap adil, berkasih sayang, menyejahterakan. Allahumma ya Allah, waj'al ulama'ana mukhlasina mukhlisin. Dan mohon jadikan para ulama, para ustaz, para da'i, para tokoh, orang-orang yang ikhlas dan menampilkan kemuliaan-kemuliaan. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan tayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami saat ini lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah kami lalui. Dan bila pun kami mesti wafat di hari ini, mohon jadikan penutup kehidupan kami mulia di hadapan-Mu. Biqaulina la ilaha illallah wa qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, jadikan hisab kami ringan di akhirat nanti. Panggilan pulang kami indah. Hei jiwa yang tenang, cepat pulang. Aku ridho dengan karyamu saat di dunia, dan Kau pun akan ridho dengan pemberianku saat berpulang kepadaku. Cepat masuk pada golongan hamba-Ku. Aku siapkan surga untukmu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, sebelum saya akhiri dengan salam, izinkan saya mengingatkan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan award dari Allah dengan turunnya surah Al-Kautsar itu karena telah mempraktikkan rahmat bagi semesta alam. Dan kita umatnya diperintahkan untuk meniru itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.